Assalamualaikum, saya Mutia Maulina dengan NIM 1804301197. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai prosedur pasar pembayaran internasional. Seperti yang kita ketahui, eratnya kaitan antara transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan. Transaksi jual beli barang atau jasa terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama, terjadinya perjanjian. Unsur yang kedua, terjadinya penyerahan barang. Dan yang ketiga, terjadinya pembayaran. Misalnya ketiga unsur tersebut belum dipenuhi, maka transaksi jual beli dikatakan belum berakhir. Contohnya seperti kita membeli suatu barang tas di pasar dan kita menunjukkan tas tersebut, itu dikatakan sudah dalam unsur perjanjian dan disertai dengan penyerahan barang oleh si pedagang, dan kita membayar nominal harga barang yang kita beli itu juga sudah termasuk unsur pembayaran. Untuk transaksi jual beli antar bangsa pada dasarnya sama seperti transaksi di dalam negeri yang saya jelaskan di uraian tadi. Bedanya cuma jarak, pada umumnya lebih jauh, maka butuh waktu yang lebih lama untuk memindahkan barang. Pembiayaan transaksi luar negeri dilakukan oleh importir, eksportir, atau oleh bank. Adapun cara-cara pembayaran internasional, umumnya ada 4 cara pembayarannya yang diadakan antara dua negara yang berbeda. 1. Menggunakan surat wasal. Yang kedua, membayar secara tunai. Yang ketiga menggunakan letter of credit. Yang terakhir menggunakan kompensasi pribadi. Surat wasal dagang ada 3 pihak dalam transaksi. Yang pertama, drawer, yaitu pihak penarik atau penulis wasal sendirinya adalah eksportir. Yang kedua, drawe, yaitu pihak kepada siapa surat wasal ditarik yang bertindak sebagai drawe adalah importir. PY, yaitu pihak yang menerima pembayaran dilakukan oleh drawe atas perintah drawer. Selanjutnya, pembayaran tunai. Pembayaran tunai ini dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu kabar kalau barang sudah dikirim oleh eksportir. Biasanya pembayaran semacam ini ada beberapa kelemahannya, yaitu importir harus membayar duluan uang walaupun barangnya belum diterima. Yang kedua, importir juga menanggung beberapa risiko seperti tidak sesuai barang yang dipesan dan barangnya lama sampai. Terus adanya letter of credit, surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli, di mana pihak bank sendiri yang akan membayar surat wasal yang ditarik oleh eksportir. Ada tiga pihak dalam transaksi letter of credit. Yang pertama, opener disebut akun, yaitu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan letter of credit kepada bank sebagai opener dalam perniagaan. Yang kedua, insur bank, yaitu bank di negara importir mengeluarkan letter of credit atas permintaan importir. Kredit, yaitu pihak kepada siapa letter of credit dibuka atas pihak eksportir. Selanjutnya, kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian atau piutang pada
seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tinggal. Cara ini dilakukan untuk memudahkan antara importir dan eksportir dalam satu negara. Yang terakhir, rekening terbuka merupakan salah satu cara membiayai transaksi perdagangan internasional dan bukan merupakan cara melakukan pembayaran. Dari uraian di atas kita temukan segi-segi kelemahan metode rekening terbuka. Yang pertama, resiko bagi eksportir. Yang kedua, eksportir harus membiayai seluruh transaksi. Yang ketiga, risiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan kurs devisa. Penjelasan yang terakhir, rekening terbuka ini juga mempunyai segi-segi yang menguntungkan. Yang pertama, prosedurnya sangat sederhana. Karena prosedurnya yang sangat sederhana, maka biaya pelaksanaannya pun akan rendah.